Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Ramadan Cahya Nugraha di channel Soal Sulit. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan di materi trigonometri di volume ke-9. Di sini kakak sudah menyiapkan sebanyak 5 soal, jadi langsung saja kita coba mengerjakan soal-soal tersebut. Oke, yang pertama. Di sini diketahui A dan B adalah sudut lancip. Nah, karena A dan B sudut lancip, kita perhatikan nilainya. Sinus A adalah 4/5 dan cos B-nya adalah 2/5. Maka nilai dari cos A min B adalah, langkah pertama, teman-teman bisa membuat segitiganya terlebih dahulu. Jadi informasinya adalah sinus A, dia nilainya adalah 4/5. Jadi di sini ada 4/5. Dan karena dia ada di kuadran 1, nanti nilainya pasti positif. Kedua, ada cosinus B. Nilainya adalah 2 dibagi sama akar 5. Jadi ada 2/5. Nah, teman-teman tinggal membuat segitiga siku-sikunya. Seperti ini. Yang pertama kita buat dulu untuk yang sudut A, yang kedua nanti untuk sudut yang B. Jadi sendiri-sendiri ya. Jadi cari aja sudutnya, itu nggak perlu kita tahu ya. Jadi hanya untuk mencari perbandingannya saja. Jadi yang pertama di sini ada A, di sini ada B. Nah, ada sinus A itu adalah sin demi 5, 4 pasti sama 3. Cos sami. Ini akar 5. 5 dikurangi 4, 1, berarti di situ adalah 1. Nah, dari sini teman-teman bisa cari dulu berapa nilai dari cos A sama sin B. Nah, itu dicari dulu. Berarti kita peroleh cosinus A, kalau sin demi cos sami berarti 3/5. Di sini ada 3, di sini adalah 5. Terus teman-teman juga bisa cari sinus B. Nah, di sini ada sinus B, nilainya adalah sin demi. Kalau cos sami sin demi berarti 1/5. Nah, jika itu sudah, teman-teman tinggal substitusikan ke soalnya, yaitu cos A min B. Di situ sudah jelas ada cos A min B. Nah, apa rumus dari cos A min B? Nah, dia adalah cos plus sin. Jadi ada cos A cos B plus sin A sin B. Nah, jika sudah, tinggal teman-teman substitusikan aja nilainya, karena kebetulan semuanya adalah sudut lancip. Jadi nilainya pasti positif. Tinggal kita substitusikan aja. Di sini plus. Nah, kalau cos apa? Sami. Tadi 3/5. Nah, untuk sinusnya tadi adalah 4/5. Nah, terus untuk cosinus B-nya 2/5, sinnya adalah 1/5. Jadi di sini ada 2/5. Di sini adalah 1/5. Nah, karena penyebutnya sudah sama, yaitu 5/5, jadi biarkan aja. Jadi pernya adalah 5/5. 6 ditambah 4 berarti 10. Nah, tinggal dicoret. Nah, ini bisa dicoret, ketemunya 2. Nah, 2 dibagi akar 5, caranya adalah tinggal atas bawah, teman-teman kaliin aja sama akar 5. Gitu. Sehingga ketemunya adalah 2/5 akar 5 gitu.
Jadi 2/5 akar 5. Nah, itulah jawaban dari soal pertama, yaitu kalau AB adalah sudut lancip, dia pasti ada di kuadran 1, sehingga nilainya pasti positif. Nah, jika sinus A-nya adalah 4/5, cos B-nya 2/5, cos A min B-nya berapa? Ternyata adalah 2/5 akar 5. Jadi nilainya mirip ya, kayak yang cos B. Oke, itu jawaban dari soal yang pertama. Kita coba lanjut lagi. Soal yang kedua. Nah, ini sama kayak tadi. Jika sinus A adalah 3/5, A-nya adalah sudut lancip, cos B adalah minus 3/5 dengan sudut B tumpul. Nah, tidak heran ya kalau B adalah sudut tumpul, dia adalah sudut yang ada di kuadran 2. Makanya cos B-nya pasti negatif. Jadi caranya masih sama seperti yang pertama ini tadi. Jadi tinggal teman-teman buat baru lagi. Nah, dari sini tinggal teman-teman substitusikan aja, cuma ganti angka aja. Jadi yang pertama adalah sinusnya itu adalah 3/5. Nah, kosinus B-nya adalah minus 3/5. Jadi dia minus dikarenakan ada di kuadran 2. Makanya dia minus gitu. Jadi minus di sini itu adalah penanda dia ada di kuadran berapa gitu. Caranya tetap sama aja. Kalau sin demi, jadi cuma berubah ini aja, demi. Nah, karena dia ada di kuadran 1, otomatis sin demi, berarti di sini 4 ya. Nah, berarti kosinusnya adalah 4/5. Nah, terus kosinusnya adalah minus 3/5. Di dalam segitiganya minusnya nggak perlu. Jadi cos sami gitu. 5, 3 pasti sama 4. Nah, cuma dia ada di kuadran 2. Nah, kuadran 2 itu adalah wilayahnya sinus. Jadi sinusnya tetap positif. Di cos sami berarti sin demi. D-nya adalah 3, miringnya adalah 5 begitu. Nah, dengan cara yang sama kita bisa mencari berapa? Tan A plus B. Oh, ternyata mintanya adalah tan, berarti yang kita cari adalah tangennya. Jadi tan A desa. D-nya adalah 3, sa-nya adalah 4. Ini juga kita cari tangen B. Desa. D-nya adalah 4, sa-nya adalah 3. Nah, ternyata karena di kuadran 2 itu wilayahnya sin, berarti hanya sin sama kosek yang nilainya positif. Berarti tannya dia negatif gitu. Nah, baru teman-teman coba substitusikan ke soalnya, yaitu tan A plus B. Di apa rumus dari tan A plus B? Nah, rumus dari tan A plus B bisa kita ingat kembali. Dia adalah tan A plus tan B. Jadi ada tan A plus tan B per 1 minus tan A dikalikan dengan tan B. Nah, itu rumusnya. Lalu tinggal teman-teman substitusikan nilai yang tadi sudah kita temukan. Jadi yang pertama, tangen A 3/4, tangen B-nya minus 4/3. Jadi kita siapin dulu. Tadi adalah 3/4 plus, di sini ada minus 4/3 gitu. Dengan cara yang sama berarti ini 1 minus sama ya, 3/4 sama minus 4/3. 3/4 minus 4/3. Biar tidak salah paham, teman-teman bisa kurung. Nah, gitu. Nah, biar bagus, ini kelihatannya perlu kita kalikan 4 kali 3, 12 ya.
Jadi KPK dari soal tersebut pernya adalah 12. Jadi atas bawah teman-teman kaliin aja sama 12. Berarti untuk yang atas tinggal dikaliin silang aja. Wah, ini kelupaan nih, harus dikurung juga ya. Nah, gini. Berarti ketemunya adalah 3 kali 3 itu 9. Dikurangi 4 kali 4 itu 16 per 1 kali 12 ya 12. Min kali min jadi plus. Duh, ini coret aja bisa ya. Jadi ini mungkin kita coret aja. Tapi tetap dikaliin 12, jadi pernya tetap 12. Nah, sehingga 9 dikurangi 16 adalah minus 7 per 12 tambah 12 adalah 24 gitu. Sehingga kesimpulannya jawabannya adalah minus 7 per 24. Jadi caranya masih sama seperti tadi. Tinggal teman-teman cari aja yang diminta. Karena dia tanyanya tangen, jadi teman-teman cari tan A, tan B-nya berapa, lalu substitusikan ke rumus tan A plus B-nya. Kira-kira begitu. Oke, selanjutnya kita masih ada soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 ini kita disuruh menghitung nilai dari cos 855. Nah, cos 855 itu nilainya berapa? Nah, khusus untuk cos 855 kita bisa ubah dia itu kelipatan 360-nya itu berapa kali gitu. Jadi kita coba cek nilainya, ada cos 855. Apakah dia nanti akan jadi angka yang bagus? Kita lihat dulu. Kelihatannya paling dekat adalah 720 ya. Berarti cos 720 ditambah sama 135. Jadi 855. Betul ya? Nah, padahal kita bisa ingat kembali secara teori, setiap dia kelipatan 360 derajat, itu kan dia setara dengan 0 derajat, satu kali putaran. Berarti karena 720 itu 2 kali putaran, berarti dia nilainya sama kayak 0. Sehingga ketemunya adalah 0 plus 135 derajat. Nah, padahal 135 derajat itu dia ada di kuadran 2. Teman-teman bisa ubah dengan konversi 180 kurangi 45. Nah, apapun trigono, jika memanfaatkan konversi 180 derajat, dia tetap berarti dia sama kayak cos 45. Sayangnya 180 min itu adalah aturan yang ada di kuadran 2. Wilayahnya siapa? Sin. Karena ada di wilayahnya sin, dia harus minus. Sehingga kesimpulannya adalah minus setengah akar 2 begitu. Sehingga jawaban yang tepat adalah minus setengah akar 2. Nah, itulah nilai dari cos 855 gitu. Nah, untuk selanjutnya kita masih ada 2 soal lagi. Nah, di sini seperti yang biasa kita lakukan, yaitu yang ada rumus sin plus sin. Nah, jika ada ya, tapi jika nggak ada, teman-teman harus menjabarkannya satu per satu. Nah, jadi ini wajib pakai 1 per 1 ngitungnya. Jadi seperti nilai dari sin 150, cos 300. Nah, teman-teman harus ngitung manual satu-satu dulu. Nanti kalau sudah, baru teman-teman bisa jumlahkan, dioperasikan gitu ya. Yang pertama adalah tentukanlah nilai dari sinus 150
derajat. Nah, itu kita hitung dulu aja. Nah, 150 derajat itu ada di kuadran 2. Berarti 180 dikurangi 30. Apapun trigono, kalau menggunakan 180, dia tetap. Berarti sinus 30. Cuma dia nilainya positif. Kenapa? Karena ada di kuadran 2. 150 itu kuadran 2. Wilayahnya sinus sendiri. Sehingga sinus 30 nilainya adalah setengah. Itu jawaban yang pertama. Nah, karena di sini ada 4 soal, ya kita harus kerjakan satu per satu. Yang kedua, kita coba cari cos 300. Jadi berapa nilainya cosinus 300? Nah, 300 itu ada di kuadran 4. Berarti dia bisa pakai 360 dikurangin 60. Nah, apapun trigono, kalau pakai 360 dia tetap, berarti cos 60. Sayangnya 360 min rumahnya siapa? Rumahnya cos itu sendiri, berarti nilainya positif. Sehingga cosinus 60 nilainya juga setengah gitu. Jadi sama. Lalu yang ketiga kita coba cari tan 30. Oh, tan 30 gampang ya. Jadi tan 30 nilainya adalah boleh 1/3, boleh juga 1/3 akar 3. Nah, itu udah pasti. Tinggal kita tulis. Nah, yang terakhir tentukanlah sin 240. Berapakah nilai dari sinus 240 derajat? Nah, 240 itu ada di kuadran 3, sehingga dia harus memanfaatkan 180. Ini yang mudah ya. Jadi kalau yang mudah itu 180 sama 360. Plusnya berapa? 60. Nah, apapun trigono, kalau memanfaatkan 180 dia bakal tetap. Berarti sinus 60. Cuma dia bakal negatif. Kenapa? 180 plus itu ada di kuadran 3. Rumahnya tan. Sehingga sinus 60 adalah minus setengah akar 3. Nah, akhirnya kita sudah temukan masing-masing nilainya itu berapa. Tinggal kita substitusikan aja ke soal. Lalu kita hitung dan sederhanakan. Oke, kita coba lagi masukkan. Nah, ini dia. Nah, berapakah nilai dari sin 150? Kalau tidak salah tadi nilainya adalah setengah. Jadi setengah. Berapa nilai cos 300? Juga setengah. Tan 30 tadi 1/3 akar 3 minus tan 240 berarti minus setengah berapa tadi? Akar 3. Nah, kayak gitu. Nah, biar bagus kelihatannya atas bawah bisa teman-teman kaliin aja. Ini setengah tambah setengah 1 ya. Jadi fokusnya ke sini. 3 kali 2 adalah 6. Jadi teman-teman kalikan atas bawah dengan 6. Nah, yang atas setengah tambah setengah 1. 1 kali 6 ya 6. Per 3 akar 3 kali 6 itu 2 akar 3. Min kali min jadi plus. Setengah akar 3 kali 6 itu 3. Berarti 3 akar 3. Nah, kesimpulannya 6 tinggal dibagi 5 akar 3. Nah, biasanya harus dirasionalkan dengan cara teman-teman bisa kaliin aja atas bawah dengan siapa? Dengan akar 3 begitu. Sehingga kesimpulannya apa? Yang bawah 5 kali 3. Oh, bisa dicoret ya. Sekarang kita coret dulu. Akar 3 kali akar 3 itu adalah 3. Berarti 6 bagi 3 itu 2. Kesimpulannya, jawabannya adalah 2/5 akar 3. Nah, gitu. Jadi biasanya di opsi, karena ini esai ya, dibentuklah dia menjadi akarnya itu ada di atas. Kira-kira begitu.
Oke, kita masuk ke soal terakhir. Di sini pernyataan berikut yang benar. Ada sebanyak 5 soal. Nah, jadi dari 5 soal ini coba kita cek satu persatu mana yang benar. Jadi kita diperintahkan untuk menyederhanakan soalnya. Itu betul apa enggak gitu ya. Nah, ini benar apa enggak nih? Langkah pertama adalah coba kita jabarkan dulu dari yang ruas kiri pakai rumus yang sin plus sin 2 sin cos. Nah, kita manfaatkan itu. Sehingga sin plus sin 2 sin cos. Nah, di sini harus ada setengahnya. Sudutnya tinggal teman-teman jumlahin. Untuk yang depan cos. Nah, untuk yang belakang tinggal teman-teman kurangin aja, tapi harus dibagi 2 juga. Kenapa? Karena startnya dari penjumlahan pengurangan. 2 sin cos berarti 90 kurangin 70. Nah, berarti kalau disederhanakan jadi apa? 2 sin separuhnya dari 110 berarti 55 cos 20 bagi 2 berarti 10. Nah, berarti untuk pernyataan pertama dia tidak benar ya. Karena belum dibagi 2. Sehingga mana yang betul? Berarti yang A masih salah gitu. Oke, kita lanjut lagi dengan cara yang sama. Sin plus sin 2 sin cos. Sin min sin 2 cosin. Nah, di sini ada apa? Sin min sin. Jadi kita coba jabarkan. Harus tetap dibagi 2. Sin min sin 2 cosin. Cos setengah, sudutnya tetap jumlah, berarti 100 ditambah 20 cos setengah 100 kurangin 20. Begitu. Sehingga kita peroleh tinggal 2 cos 120 bagi 2 berarti 60 cos kurangi 80 bagi 2 berarti 40. Wah, ini berarti salah nih. Jadi dia tidak sama karena belum dibagi 2 gitu. Oke, dilanjut lagi. Jadi untuk soal yang kedua juga masih salah. Nah, yang ketiga ada sin min sin 2 cosin. Nah, caranya juga sama. Jadi ini soal anggap aja ada 5 berarti ya. Nah, berarti ada sin min sin 2 cosin 2 cosin setengah 110 ditambah 30 sin setengah 110 dikurangin sama 30 gitu. Sehingga kita peroleh ada 2 cos 140 bagi 2 70. Kok kayaknya bener ini. Sin kurangin berarti 80 ya bagi 2. Wah, salah juga. Jadi jumlahin bagi 2 kurangin bagi 2. Masih belum benar. Sehingga pernyataan yang ketiga juga masih belum tepat. Sehingga C juga masih salah. Apakah nanti yang E yang benar? Kita cek ya. Terus ada cos plus cos 2 cos cos. Nah, kelihatannya juga salah dia. Karena depannya ada minusnya gitu. Nah, cuma kita harus membiasakan sudut yang terbesar posisinya itu harus di depan. Jadi untuk soal ini kita harus ubah dulu letaknya. Jadi 160 derajat ditambah sama kosinus 100 derajat. Gitu. Cos plus cos 2 cos cos 2 cos cos berarti setengah. Jumlahin 160 tambah 100 2 cos cos berarti 160 dikurangin sama 100 gitu.
Sehingga kita punya 2 cos separuh dari berapa itu? 260 ya, berarti 130 cos 60 bagi 2 berarti 30. Dia juga masih belum benar juga. Jadi benar nih, dugaan kita jawaban yang betul seharusnya memang yang E ini ya. Terakhir kita pakai cos min 2 sin. Aduh. Cos min 2 sin. Nah, cuma sudut yang terbesar posisinya harus ada di depan. Nah, kalau minus kayak gini gimana caranya? Minusnya teman-teman taruh luar dulu, baru yang 160 derajat teman-teman taruh depan. Minus cos 120 derajat. Cos min 2 sin gitu. Nah, caranya sama, berarti minus dari minus 2 sin setengah jumlahin, berarti 160 tambah 120 min 2 sin setengah dari 160 dikurangin 120 gitu. Berarti ketemunya minus kena minus jadi plus ya, berarti 2 sin 280 bagi 2 berarti ketemunya adalah 140 sin 40 bagi 2 berarti 20. Nah, ternyata benar. Jadi dari 5 pernyataan ini tadi, yang betul hanyalah yang E gitu. Oke, begitu. Nah, ini yang bisa kakak bahas hari ini. Nah, nanti kan di pembahasan-pembahasan selanjutnya ya. Jadi nanti insya Allah coba kakak akan melanjutkan lagi soal-soal yang lebih menarik lagi untuk kita bahas. Semoga kita bisa semakin pintar belajar matematika. Dan nanti untuk soalnya ini akan kakak kumpulkan di akhir. Nanti bisa cek aja di linknya ada di deskripsi. Dan jikalau teman-teman ada soal-soal yang ingin ditanyakan, bisa tulis aja di kolom komentar, atau teman-teman juga bisa DM di platform yang ada. Dan nanti insya Allah coba kakak akan buatkan pembahasannya. Dan untuk trigonometri volume 9 kakak kira sudah cukup ya. Sampai ketemu di next volume dengan soal-soal yang lebih menarik lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.